Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-14-Romawi 9-2022 dengan terdakwa saudara Muhammad Alfi Madika pada hari ini 3 Oktober tahun 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin persilakan berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Hakim Ketua membuka sidang. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438-14-Tipikor-9-2022 dengan terdakwa saudara Muhammad Alfi Madika pada hari ini Senin 3 Oktober 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada terdakwa silakan masuk ruang sidang. Silakan terdakwa dulu. Baiklah, saya akan bacakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama Muhammad Alfi Madika, tempat tanggal lahir Depok 22 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Raya Curug RT 03 RW 09 Bojong Depok, agama Islam, pekerjaan direktur utama PT. Apakah benar identitas saudara terdakwa? Dalam kasus ini, apakah saudara terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa saudara Muhammad Alfi Madika? Coba Anda tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah sah? Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini mohon Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah. Apakah saudara terdakwa sudah menerima salinannya? Silakan jaksa penuntut umum bacakan tuntutannya. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto. Pasal 55 ayat 1 ke 1 kamu sampai subsidi pasal 3 junto. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1969 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto. Pasal 55 ayat 1 ke 1 kamu.
apakah Anda bernama Tasya, umur 25 tahun, penjara sebagai saudara swasta? Dan yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ya, saya mau kenal yang mulia. Ada hubungan darah saudara dengan siapa? Saya tidak berhubungan dengan bersama. Baiklah, para saksi dengan pasal 163 KUHP. Sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Siap. Saudara saksi siap? Siap. Sekali lagi setelah saya bersumpah Saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari sebenarnya. tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menolong saya. menolong saya. Ada hubungan apa Anda? Saya selaku sekretaris pribadi yang mulia. Sudah berapa lama Anda memegang terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu. Apa yang Anda tahu tentang terdakwa? Masih diketahui tentang terdakwa bernama Muhammad Taufik Andika selaku Direktur Utama PT Indonesia Sejahtera. Saya saksi payah PT Indonesia Sejahtera. Silakan jelaskan untuk umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Saya menerima perintah mencetak uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Indonesia Sejahtera dan PT Geraha Teknologi tentang audit pembangkit PT PLN Sistem Kelistrikan Jawa Bali Madura tanggal 31 Agustus 2020. Menurut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup yang mulia. Saksi dipersilakan kembali. Selanjutnya membela dari terdakwa, silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Majelis hakim yang kami muliakan sudah jaksa bertemu dan sidang yang mulia. Dengan nama kami mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara yang berada. 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan remeh dan dakwaan tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2. 3. Mengembalikan kemampuan baik harkat dan martabat terdakwa ke dalam kehidupan negara. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara. 5. Apabila majelis hakim berpendapat lain dengan putus seadil-adilnya sesuai dengan undang hukum yang berlaku. Terima kasih. Apakah penuntut umum sudah mengerti pembelaan terdakwa dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mengucapkan kami telah mengajukan barang bukti berupa cek sejumlah kas buku. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh majelis hakim. Berdasarkan catatan sidang, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Sesuai dengan alat bukti dan fakta-fakta persidangan menyatakan bahwa terdakwa saudara Muhammad Taufik Andika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara, bebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 2 miliar rupiah. Sidang kasus korupsi hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semanggi Depok berakhir dengan hasil terdakwa saudara Muhammad Alfi Madika dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang.
Hadirin silakan untuk berdiri. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Kepada para pihak jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa meninggalkan ruang sidang.